Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini mari kita akan beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita akan mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memimpin dan memberkati ibadah dan pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin.
Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk boleh kembali bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan kita. Saya akan membacakan nats pembimbing pada pagi hari ini, terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berita anugerah dari Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Marilah kita bersyukur pada pagi hari ini, karena hanya oleh kasih-Nya yang mulia kita boleh ditebus dari setiap dosa kita, dan kita boleh ada sampai saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan yang layak ditinggikan di atas segala pujian. Kasih Tuhan sungguh besar, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan
Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan kami pribadi, lepas pribadi pada pagi hari ini. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah setiap kami pada pagi hari ini untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Pakailah setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya bacakan nats petunjuk hidup baru terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berbahagialah bagi kita semua yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sukacita Tuhan. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dengan sukacita kita naikkan pujiannya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Ku naikkan bagimu kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi
Tuhan, minggu yang lalu kita boleh bersama-sama memperingati Jumat Agung dan merayakan kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus yang rela turun ke dunia. Dia datang untuk menebus setiap dosa kita. Amin. Ada amin? Bapak Ibu yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh melambaikan tangannya. Kita sebagai umat tebusan Tuhan, marilah bersama-sama pada pagi hari ini kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Boleh beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tapi marilah kita boleh belajar, kita boleh selalu menaruh harap kita, percaya kita hanya kepada Tuhan.
Walaupun kita belum melihat pertolongan, kesembuhan, dan jalan keluar yang Tuhan berikan, tetapi marilah hati kami, hati kita boleh tetap memandang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Janjimu
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati, kami berdoa kepadamu. Hamba berdoa untuk segenap anak-anakmu di dalam segala pergumulan mereka. Demikian pula ibu kami Siosemu yang tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini. Yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedih Tuhan hiburkan. Yang dalam pergumulan keluarga Tuhan berikan solusi kedamaian di tengah-tengah keluarganya. Demikian juga sejumlah pergumulan yang lain, Tuhan tolong, Tuhan berikan solusi yang terbaik sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk segenap pelayan Tuhan, baik para rohaniwan, majelis gereja, fungsionaris gereja, guru-guru sekolah minggu, para aktivis, guru-guru KB, TK, dan SD. Berikanlah kepada kami semua, anak-anak-Mu ini, hikmat bijaksana surgawi, dan kekuatan secara lahir batin, untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan pengabdian kami dengan sebaik-baiknya, sejalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa di surga, kami pun berdoa, turut bersyukur untuk anak-anak-Mu yang pada minggu-minggu ini Engkau tambahkan usia 1 tahun. Kami menyerahkan perjalanan hidup mereka selanjutnya, sebagaimana Tuhan sudah memimpin hingga hari ini. Tuhan jugalah yang memimpin sampai kesudahannya. Dan biarlah segenap anak-anak-Mu menghitung hari-hari, menghitung pertolongan dan anugerah pemeliharaan-Mu, serta menaikkan syukur serta persandarannya kepadamu. Kami pun bersyukur gereja kami ini lahir dari pemberitaan Injil dan dilahirkan untuk memberitakan Injil. Kami bersyukur melalui para pendahulu kami, gereja kami juga sudah melaksanakan pemberitaan Injil sehingga buahnya nyata. Di Trenggalek menjadi gereja yang dewasa. Di lereng Gunung Wilis 22 pos PI. Di lereng Gunung Lawu Metese pun berdiri gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya jiwa cinta kepada pemberitaan Injil, semangat pemberitaan Injil ini juga diwarisi oleh generasi masa ini. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di sana. Mohon kiranya Tuhan juga yang memeliharakan iman percaya, memeliharakan kehidupan mereka, sehingga semuanya merasakan kedamaian dan kesejahteraan secara lahir dan batin. Tuhan, kami pun berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami serta Kota Tulungagung. Tuhan, tempatkan kami di dalamnya. Kami mohon hikmat bijaksana-Mu, tuntunan-Mu kepada policy maker, para pengambil kebijakan di negeri ini, agar semuanya menelurkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,
kepentingan penduduk, mendatangkan damai sejahtera, kerukunan, keamanan, dan kenyamanan dalam keberbedaan ini. Saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah, mohon Tuhan juga yang melawat mereka satu persatu melalui pemerintah, melalui lembaga-lembaga, melalui anak-anak Tuhan pula. Demikian pula kami berdoa untuk segenap anak-anak Tuhan yang masih mengalami kesulitan di dalam ibadah, di dalam melakukan kegiatan agamawinya, di dalam mendirikan tempat ibadah. Mohon Tuhan terus memberikan kekuatan iman, menghiburkan dan pengharapan kepada mereka, serta kepada para pengambil kebijakan. Biarlah berlaku yang adil, bertindak yang seadil-adilnya, bertanggung jawab secara vertikal kepada Engkau dan kepada rakyat sebagai pemberi amanah. Demikian ya Tuhan, doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah saat ini boleh menjadi kerinduan setiap kita untuk kita boleh diam di dalam rumah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji-Nya. Tuhan, kami mau bernyanyi bagi-Mu. Biarlah pujian kami boleh manis Kau dengar di hadapan Engkau, Tuhan. Ya Tuhan.
hambanya saya silakan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, biarlah hati kami bersuka karena-Mu ketika Engkau memanggil kami di pagi hari ini untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kami bersuka terus di dalam-Mu ketika Engkau memanggil kami duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami ya Tuhan, dan ajarkan kami untuk kami mengakui Engkau di tengah-tengah kami boleh mendengarkan Engkau. Dan Kau berkati hamba-Mu yang begitu terbatas untuk memberitakan firman-Mu yang tidak terbatas, yang melingkupi hati dan pikiran kami, hidup kami. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Kita bersyukur ketika kita boleh merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus. Merayakan Paskah bukan cuma satu momen ketika hari Minggu pada minggu yang lalu. Tapi biarlah kita boleh menikmati itu adalah musim Paskah. Ketika kita boleh menjalani hari-hari ke depan ini, kita boleh tetap bersuka cita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dan diberikan tema Ya Tuhanku dan Allahku. Ketika kita melihat bagian ini ada bagian yang unik, kita akan sama-sama belajar. Dan sebelumnya mungkin ketika di dalam kehidupan kita boleh melihat, belajar, menekuni bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu Saudara dan mungkin akan melihatnya di layar. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau tidak melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu mungkin di dalam kehidupan pernah mengalami atau pernah melihat ketiga bagian kasus ini. Mungkin di kehidupan kita, mungkin kita mengalami penipuan. Ketika kita mendapatkan telepon dari
orang-orang atau eksekutif perusahaan atau yang mengaku-ngaku untuk meminta nomor rekening kita. Atau bahkan mungkin kita diperas karena ada konten sesuatu yang mungkin kita posting, yang mungkin kita lakukan kata-kata di dalam media sosial, sehingga justru kita diperas karena perkataan-perkataan itu. Atau mungkin kita melihat ada video-video palsu tentang politik atau tentang apapun itu. Dan itu justru membuat pengaruh opini kita, mempengaruhi pendapat kita. Bahkan kita melihat mungkin foto-foto di media sosial yang akhirnya akan menuntun kita untuk mengungkapkan satu kalimat, yaitu kita bilang, oh saya belum akan percaya dengan video itu, saya belum mau percaya dengan telepon itu sebelum saya melihatnya sendiri. Justru kalimat-kalimat ini dan peristiwa-peristiwa kasus ini merupakan dinamakan deepfake. Artinya sesuatu kasus, sesuatu hal yang palsu tapi ditekankan berulang-ulang sehingga sesuatu palsu itu jadi mendalam. Sehingga kita terkesan kita mempercayai itu. Tapi justru hal-hal seperti ini akan menuntun kita pada kalimat ini. Jika saya tidak melihatnya sendiri, saya tidak akan percaya. Justru kata-kata ini, kalimat ini menunjukkan kepada kita ketidakpercayaan. Akhirnya semua bidang apapun kita jadi tidak percaya sebelum kita melihatnya sendiri. Itulah yang dinamakan deepfake. Dan ini jadi terkesan mantra ketika lihat foto teman kita di media sosial, nggak percaya dia ke luar negeri, nggak percaya dia foto sama tokoh terkenal, sebelum saya pergi melihatnya sendiri. Akhirnya tersusun di otak kita, di rasio kita, kalau kita tidak percaya. Akhirnya itu juga akan menuntun kita dalam hal kerohanian kita. Akhirnya untuk hal-hal rohani kita jadi tidak percaya. Deepfake bukan cuma meresahkan, bukan cuma menyesakkan, bahkan menyesatkan pikiran kita. Bukankah kita juga sebagai orang Kristen sering jadi tidak percaya akan Allah? Sebelum saya mengalami mujizat itu sendiri, sebelum saya mendapat berkat itu sendiri, saya belum mau percaya kepada Allah. Bahkan mempertanyakan banyak hal. Seharusnya orang percaya, dengar banyak kesaksian, harusnya percaya. Tapi justru sudah banyak kesaksian yang diberitakan, tidak percaya. Banyak yang bertanya, seharusnya udah ada bukti, tapi kita tidak percaya. Bagaimana kita bisa percaya kepada Allah tanpa kita melihat bukti fisik? Justru inilah yang menuntun kita kepada ketidakpercayaan akan Allah. Padahal Injil Yohanes itu ditulis untuk orang-orang generasi kedua, ketiga yang ada pada saat itu dengan satu tujuan. Sudah ditulis di dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bayangkan sudah ditulis, sudah diberitakan, sudah diberikan banyak kesaksian, tapi justru pada saat itu juga banyak yang tidak percaya. Bukankah itu terjadi pada diri kita? Supaya kita memahami alurnya, Injil Yohanes itu ditulis dalam 5 bagian. Pertama tentang inkarnasi Allah, bagaimana Allah menjadi manusia. Kemudian yang kedua tentang anak Allah yang diperkenalkan kepada dunia. Selanjutnya ketika diperkenalkan kepada dunia, anak Allah menghadapi pertentangan. Dan ketika anak Allah menghadapi pertentangan, justru kesempatan itulah pemberitaan tentang anak Allah
semakin tersebar. Dan pada bagian akhir itu tentang penyalipan serta kebangkitan anak Allah. Dan di bagian inilah, bagian terakhir inilah teks yang kita baca tadi. Kisah tentang Thomas yang kita baca tadi. Bukankah ketika ini diberitakan kepada kita, setiap orang seharusnya percaya. Ketika sudah baca bagian firman Tuhan ini, seharusnya sudah percaya bahwa benar Yesus adalah anak Allah berdasarkan kesaksian banyak orang. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi tantangan ketidakpercayaan? Bagian 1 kita belajar, tantangan ketidakpercayaan. Ketika kita ditanamkan konsep, jika aku tidak melihat, aku tidak akan percaya. Ada di kalimat pas ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ini kondisi yang unik Bapak Ibu. Karena kenapa? Biasanya di mana Yesus akan datang ataupun Yesus tidak bersama-sama mereka, tapi murid-murid berkumpul dan jumlah mereka seperti jumlah Tuhan memanggil mereka. Tapi karena pada saat itu Yudas sudah mengkhianati sehingga jumlah mereka tinggal 11. Jadi ketika mereka berkumpul, mereka seharusnya berjumlah 11. Tapi pada waktu itu ketika Yesus datang menampakkan diri pertama kali kepada murid-muridnya, justru cuma 10 orang. Dan diberitahukan yang tidak ada di situ adalah Thomas. Thomas tidak ada di situ ketika Yesus datang ke situ. Ini kondisi yang unik. Kenapa dikatakan unik? Seharusnya Thomas ada di situ dan dengan setia bersama-sama dengan murid yang lain. Tapi kenapa tidak ada di situ? Justru inilah yang menunjukkan sebenarnya dia tidak paham dari pertamanya. Dari sejak awal sebenarnya Thomas memang tidak percaya. Bukan karena ragu, seperti yang mungkin dituliskan banyak penafsir, tapi justru karena tidak percaya. Ketika Thomas tidak ada, itulah kurangnya pemahaman Thomas. Jadi ketika dari awal pada Yohanes 11 ayat 16 itu dikatakan, waktu peristiwa dikatakan di situ, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada muridnya yang lain, marilah kita pergi juga untuk bersama-sama mati dengan dia. Jadi ketika Yesus memberitakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati nantinya, justru Thomas yang ngajak karena dia kurang paham. Jadi dia terkesan menurut pemahamannya dia, yuk bersama-sama dengan teman-teman, yuk kita ikut mati sama-sama dengan dia. Padahal dia tidak paham kalau Yesus mati, murid-muridnya gak bakal bisa ngikut. Bahkan justru murid-muridnya lari, kocar-kacir. Dan bukan cuma bagian itu saja dia tidak paham. Thomas justru ketika Tuhan Yesus memperkenalkan bahwa dia akan ke sorga dan akan mempersiapkan tempat bagi kita semua, justru Thomas menanyakan di pasal 14 ayat 5, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Makanya di ayat 6 Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dikira Thomas karena kurang pemahamannya, kemana pergi itu tempatnya. Padahal Yesus memperkenalkan dirinya yang adalah jalan. Karena kurang pahamannya ini, makanya dia tidak percaya. Dia tidak paham. Akhirnya karena ketidakpercayaan, ketidakpahaman ini, termasuk ketika seharusnya dia hadir, dia ada bersama-sama dengan murid, tapi justru tidak ada di situ. Pada ayat 25, bahkan sudah kumpul pada hari berikutnya, Thomas ada di situ, murid-murid bahkan bilang, kami telah melihat Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, 10 orang, bahkan mungkin ada murid-murid yang perempuan, sudah mengatakan, kami telah melihat Tuhan.
Udah berapa banyak bukti yang sudah diberikan kepada Thomas. Thomas masih tidak percaya. Ini sebenarnya sebuah kesaksian. Inilah bagian ketidakpercayaan Thomas. Kesaksian yang betul-betul sah. Kenapa? Karena untuk menjadi saksi ada banyak syarat. Yang pertama, mengalami langsung. Bukankah murid-murid Yesus mengalami peristiwa langsung? Bahkan melihat langsung ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka percaya, dan itu bukti langsung. Yang kedua, untuk orang Yahudi, ini semua paling banyak laki-laki. Kurang bukti apa? Mungkin kalau wanita, perempuan, mungkin pada zaman itu terpinggirkan. Tapi ini 10 murid laki-laki jadi bukti. Kami telah melihat Tuhan. Bayangkan tidak percayanya Thomas. Bahkan ini orang Yahudi, sama-sama sudah dipercaya, sama-sama mengalami langsung. Bahkan tidak percayanya Thomas. Murid yang lain dengan lantang mengatakan, bahkan dikatakan di sini, kata murid-murid, berarti banyak orang langsung mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Bayangkan kata kami sudah banyak, itu masih tidak percaya. Bukankah kita juga sering seperti itu? Tidak menunggu cuma 1 orang, bahkan sudah 2 orang yang bersaksi kepada kita, sudah 2 orang yang memberikan kesaksian bagi kita. Bukankah masih ada di dalam diri kita, kita tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Kalau kita memang benar-benar percaya itu kesaksian, seharusnya hari ini juga kita percaya di dalam hati dan hidup kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Thomas tidak percaya. Kata kunci percaya itu dalam bahasa aslinya pisteo. Artinya bukan cuma persetujuan dengan akal, bukan cuma karena melihat, bukan cuma karena bukti, tapi justru dengan komitmen betul-betul secara pribadi dan ketergantungan penuh. Pasrah, percaya penuh kepada Tuhan. Itulah kata percaya. Tapi tidak dengan Thomas. Thomas menuntut bukti fisik. Bahkan Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bayangkan Bapak Ibu, sudah sampai bilang berulang-ulang, aku tidak akan percaya. Kalimat ini bukan karena dia minta mujizat, bukan karena minta tanda seperti orang-orang di Kana atau seperti orang-orang selanjutnya yang meminta tanda dan mujizat. Tapi Thomas cuma karena minta pengalaman. Dia pengen bukti pengalaman, bukti empiris secara langsung. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Inilah justru yang menunjukkan dia bukan cuma sekedar ragu-ragu. Kalau orang ragu-ragu, peluang mau percayanya itu sebenarnya sudah ada. Tapi ini langsung mengatakan sekali-kali aku tidak akan percaya. Saya lahir di kota Bitung, kota yang penuh dengan ikan dan otomatis ini daerah laut. Karena daerah laut dituntut secara pribadi untuk tahu berenang. Saya sudah dari kecil menanamkan konsep enggak bisa berenang. Enggak percaya saya bisa berenang. Pasti enggak bisa. Berulang-ulang diajarkan dari kecil oleh papi saya. Dengan tekun diajarkan, yuk kita berenang. Karena kita tinggal di bibir pantai, jadi kita diajak berenang.
Karena semua orang di Kota Bitung pasti tahu berenang. Tapi saya dari kecil nggak percaya. Jadi ketika udah ada di bibir pantai, selalu saya bilang nggak bisa. Biar udah diajarin pelan-pelan, yuk masuk. Bahkan dipegang, diajarin bagaimana cara mengepakkan kaki, mengepakkan tangan, ngambil napas. Tetap nggak percaya. Sudah berulang-ulang. Sampai ketika saya SMA, sampai udah 2 kali hampir tenggelam. Karena saya tidak percaya kalau saya bisa berenang. Tapi dengan tekun, papi saya menunjukkan kamu bisa. Ayo latihan, percaya sama papi yang akan memegang kamu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketidakpercayaan kita bukan cuma karena ada di pikiran kita, atau karena kita mengakui sendiri, saya tidak percaya. Tapi seperti ayah saya, seperti papi saya, yang boleh menjaga saya ketika latihan berenang, demikian juga dengan Allah, yang akan terus menjaga kita, untuk kita melangkah dengan iman, percaya. Seperti Agustinus, seorang bapak gereja mengatakan, iman adalah percaya pada apa yang kau tidak lihat, dan hasil dari iman ini adalah melihat apa yang kau percayai. Seharusnya dari setiap kita bukan karena menuntut bukti langsung, tapi inilah yang menggambarkan sifat duniawi kita. Kita tertanam konsep, apalagi dengan manipulasi digital, ada begitu banyak hal ditanamkan kepada kita. Semakin banyak kita men-scroll media sosial, semakin banyak hal yang membuat kita ingin membuktikan, saya harus percaya ketika saya sudah melihat langsung. Tapi apakah iman kita kepada Kristus hanya terbatas pada bukti fisik, atau yang kita lihat, atau yang kita sentuh? Inilah hal yang kedua yang kita pelajari. Yaitu respon Kristus terhadap ketidakpercayaan untuk jadilah orang percaya. Pada ayat sebelumnya, Yesus sudah datang. Dan pada waktu Yesus datang kedua kali menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas sudah ada di situ. Dan ketika Thomas ada di situ, justru Yesus datang meminta. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Penampakan kedua ini, penampakan kepada murid-murid, kali ini berbeda karena sudah ada Thomas. Jadi justru Yesus datang karena Thomas. Ini menunjukkan bukan karena takutnya kepada orang-orang Yahudi ketika pintu dikunci, bukan. Tapi justru ingin menunjukkan kepada Thomas secara fisik, inilah aku datang, membawa damai sejahtera bagi kamu. Ini Yesus datang secara ajaib dan tidak bisa ditolak. Bahkan Yesus mengatakan langsung kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus tidak mengutuk ketidakpercayaan Thomas, tapi justru Yesus datang memberikan bukti fisik itu, supaya Thomas percaya. Kata yang tadi percaya, pisteos, itu dari kata tidak percaya, apisteos. Bayangkan perubahan cuma dengan satu huruf. Apisteos menjadi pisteos. Ketidakpercayaan menjadi percaya.
Ketika Yesus menunjukkan bukti itu, sebenarnya Yesus mengundang Thomas untuk percaya. Supaya jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Seorang sarjana Perjanjian Baru bernama Craig S. Skinner, dia mengatakan, Yesus tidak menolak Thomas karena keraguan jujurnya, tapi memenuhi kebutuhannya sambil menantangnya untuk bergerak melampaui tuntutan bukti fisik. Ini memberi penghargaan kepada mereka yang bergumul dengan keraguan, tapi tetap mencari Tuhan. Mungkin kalau kita masih ragu-ragu, percayalah. Bahkan kita yang tidak percaya, percayalah. Pada waktu SMA, saya memiliki guru matematika. Biasanya guru matematika itu terkenal dengan istilah killer. Mungkin jahat ketika mengajarkan sesuatu. Bahkan seorang guru matematika pengen anak-anaknya mengerti tentang matematika. Bahkan ditekankan dengan keras. Tapi saya mempunyai guru yang sabar dan tekun, telaten kepada murid-muridnya. Ia mengajarkan kami dengan tekun, meski kami banyak yang tidak mengerti. Ada banyak teman-teman saya tidak mengerti konsep matematika, tapi dia mengajarkannya dengan tekun. Dia menunjukkan bagaimana membuktikan setiap konsep matematika itu dengan baik. Bahkan sampai teman saya yang mungkin dikatakan paling lamban, paling kurang mengerti, tapi justru dengan tekun guru saya menerangkan dengan sabar dan bahkan mendemonstrasikannya secara perlahan-lahan. Guru saya tidak mengecam, tidak mengutuk teman saya kalau teman saya nggak bisa ngerjain soal matematika. Tapi justru dengan sabar dia menunjukkan, membuktikan bagaimana menyelesaikan soal-soal itu dengan baik. Itulah yang Yesus lakukan kepada Thomas. Itulah yang Yesus lakukan juga kepada setiap kita. Sebagai guru yang agung, dia paham kebutuhan Thomas, dia paham kebutuhan kita. Bahkan dia memberikan bukti fisik itu. Bukankah dia juga memberikan bukti fisik itu bagi kita? Kita sudah merayakannya setiap tahun bahkan. Tapi jangan sampai diri kita tidak percaya. Bukan cuma karena melihat bukti fisik, tapi Yesus sendiri mendemonstrasikan konsep itu lewat diri kita. Setelah Yesus merespon itu dengan bukti bagi setiap kita, maukah kita membuka mata hati kita, iman kita? Inilah bagian yang ketiga yang kita belajar. Transformasi iman. Tuhanku dan Allahku. Di ayat 28, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ketika dia menjawab ini bukan cuma pengakuan karena menanggung rasa malu, takjub, atau hormat. Tapi justru ini pengakuan akan kemuliaan Tuhan. Ini pengakuan terbesar dari semua murid-murid. Thomas mengakui, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kalau pakai bahasa Yunani, bahasa aslinya, itu ho kurios, mou kai ho theosmou. Ini merupakan kalimat mendalam karena kalimat pribadi, tapi menunjukkan kemuliaan. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kalau kata Tuhan itu dari bahasa Ibraninya, itu sebenarnya menunjukkan Allah Yahweh. Jadi bayangkan pengenalannya ketika Yesus yang memperkenalkan dirinya secara langsung. Itulah undangan, itulah panggilan. Ketika diundang oleh Yesus secara langsung, bukan cuma sekedar percaya, tapi bertransformasi, berubah.
dia menjawab dengan suatu pengakuan kemuliaan. Ya Tuhanku dan Allahku. Kupu-kupu itu dikatakan jenis serangga metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena dia mengadakan perubahan di dalam dirinya, perubahan yang sempurna. Beda dengan katak. Katak itu metamorfosis tidak sempurna. Karena ketika jadi berudu, dari telur berudu, sampai katak muda, sampai katak besar, bentuknya mirip. Tapi kalau kupu-kupu metamorfosis sempurna. Mulai dari telur, larva, kepompong, sampai jadi kupu-kupu, semuanya bentuknya beda. Kata inilah yang digunakan untuk setiap orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan. Ketika mengalami transformasi, perubahan hidup, metanoia, seperti metamorfosis yang berubah, bertransformasi. Thomas mengalami itu. Ketika dia percaya, bukan cuma karena melihat bukti fisik. Sebenarnya Yesus ingin menunjukkan kepada Thomas. Itulah identitas barunya. Ketika Thomas percaya, itu spiritual, kerohanian yang lengkap, sempurna. Karena Kristus yang sudah menunjukkannya secara langsung. Bahkan di ayat 29 dikatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi justru berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang tidak melihat Yesus secara langsung, tapi kita percaya. Ini sudah diungkapkan oleh Yesus. Yohanes menuliskan bagian ini supaya kita boleh percaya meski tidak melihat. Inilah berkat bagi setiap kita. Yesus tidak menyangkali perkataan Thomas, namun justru dia memberikan penekanan yang lebih baik supaya Thomas sadar. Yesus ada sama-sama dengan dia. Yesus yang boleh mengajarkan kepada dia. Yesus memberikan berkat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes Chrysostomus dia katakan, Thomas yang pernah menjadi paling lemah dalam iman, tiba-tiba menjadi paling kuat dalam pengakuan. Menyatakan keilahian Kristus yang tak terlihat dengan keyakinan sempurna. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin banyak kali berjumpa dengan Kristus di dalam doa, pembacaan firman Tuhan, persekutuan, ataupun bahkan kesaksian orang lain tentang Yesus. Seharusnya itu mentransformasi kita. Tantangan bagi setiap kita. Masihkah kita tidak percaya kepada Yesus Kristus? Bahkan sudah puluhan tahun kita mungkin mendengarkan tentang Kristus. Kita mungkin berdoa kepada Kristus. Masihkah kita tidak percaya? Hal yang paling sederhana, ketika kita habis berdoa, masihkah kita menanyakan, Tuhan, apakah ini bisa terjadi? Padahal habis berdoa. Seharusnya kita berdoa secara pribadi di rumah, setelah berdoa, percayalah, Tuhan menjawab doa Bapak Ibu Saudara. Jangan tidak percaya lagi. Kalau kita sudah paham konsep ini, perjumpaan dengan Yesus seharusnya mentransformasi pengakuan Thomas dan mentransformasi diri kita. Bagaimana dengan pengakuan diri kita? Seharusnya diri kita punya pengakuan pribadi kepada Kristus. Mungkin nanti bisa dibantu. Kisah Thomas berpusat pada Kristus. Kristus yang sudah bangkit. Bahkan dia
menghakimi ketidakpercayaan kita. Dia menunjukkan supaya kita percaya. Dia memberikan apa yang kita butuhkan supaya kita percaya. Namun juga Ia memberikan tantangan bagi setiap kita. Maukah kita percaya kepadanya? Kita sudah merasakan bertahun-tahun, bahkan baru minggu kemarin kita merayakan dengan sukacita kebangkitan Kristus. Kristus menawarkan kepada kita pilihan yang sama seperti kepada Thomas, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Itu artinya di dalam semua kehidupan kita, Dialah yang menjadi Tuhan kita. Dialah yang menjadi Raja kita. Dialah yang menjadi penguasa hidup kita. Jadi setiap kegiatan apapun, setiap tindakan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, seharusnya kita bertanya kepada Dia. Dan kita mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita kepada Kristus. Perjumpaan dengan Kristus yang menghasilkan transformasi hidup kita. Dari ketidakpercayaan menjadi keyakinan. Dari skeptisisme menjadi pengabdian. Ada satu tokoh namanya Joni. Joni ini seorang wanita yang dia sudah hidup 17 tahun dengan sukacita, dengan normal seperti Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat usia ke-17 tahun, ia mengalami kecelakaan menyelam. Dan dia mulai lumpuh dari setengah badan ke bawah. Dalam keputusasaan dia bergumul dan bertanya seperti kebanyakan orang, di mana Tuhan ketika saya membutuhkan? Mengapa Ia membiarkan ini terjadi kepada saya? Joni menuntut bukti kehadiran dan kebaikan Tuhan. Selama 17 tahun dia boleh hidup seperti normal biasa. Tapi mulai umur 17 tahun justru dia mengalami penderitaan. Dia mengalami pergumulan dengan identitas barunya sebagai penyandang disabilitas. Tapi ketika dia boleh berumur 67 tahun, dalam bukunya A Place of Healing, dia menuliskan kata-kata seperti ini. Iman tidak membutuhkan bukti yang terlihat, tapi justru iman adalah bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Dan mulai hari itu, meski 50 tahun dia menghadapi kehidupan bersama dengan kondisi quadriplegiknya, tapi Joni tetap menulis, melukis, menyanyi, bahkan menciptakan sebuah pelayanan Joni and Friends yang menyandang untuk menjangkau para penyandang disabilitas di seluruh dunia. Joni menemukan bahwa pengakuan iman sejati tidak bergantung pada kesembuhan fisik atau bukti yang terlihat, melainkan pada hubungan pribadi dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia yang dipenuhi ketidakpercayaan dan kebenaran yang relatif, perjalanan iman Thomas menawarkan pembelajaran hidup. Sehingga kita bisa bertransformasi dari ketidakpercayaan menjadi pengakuan iman. Seperti Thomas kita dipanggil untuk melampaui kebutuhan fisik kita dan menapaki iman yang boleh melihat dengan hati, bukan dengan mata. Itulah kabar baik yang Kristus tawarkan. Kristus bangkit, mengubah ketidakpercayaan kita menjadi kepercayaan penuh yang ditransformasikan iman yang hidup. C.S. Lewis menuliskan, iman adalah seni bertahan dalam kegelapan sampai terang itu datang. Mari kita menggemakan terus dalam kehidupan kita dan menyatakan secara pribadi dalam pengalaman perjumpaan kita dengan Kristus untuk menyatakan Tuhanku dan Allahku, dan menemukan berkat dalam percaya ketika kita tidak melihat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau menyatakan lagi bagi setiap kami, untuk kami boleh belajar percaya meski kami tidak melihat.
Engkau telah membuktikan setiap hari kepada kami. Engkau telah menyaksikannya bagi kami. Biarlah hari ini kami boleh berkomitmen menyatakan pengakuan kami, ya Tuhanku dan Allahku. Biarlah Kristus menjadi pusat kehidupan kami, menjadi Tuhan, Allah, Raja kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Warta hari ini kami sampaikan terima kasih atas layanan dari Bapak Frike yang telah membagikan berkat bagi kita semuanya. Dan selamat datang bagi segenap jemaat yang telah hadir di rumah Tuhan ini. Ucapan terima kasih disampaikan oleh Panitia Paskah 2025 kepada segenap jemaat yang turut mendukung kegiatan serangkaian Paskah boleh berjalan dengan baik. Kasih kemurahan Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Program Peduli Sesama dari Komisi Pekabaran Injil. Komisi PI dengan program Peduli Sesama pada akhir bulan Mei 2025 akan mengadakan pembagian sembako gratis kepada masyarakat kurang mampu di wilayah sekitar Gereja Anugerah Tulungagung, sekitar Pos PI Jatimulyo, sekitar Pos PI Pucang Laban. Bagi jemaat yang terbeban bisa ikut ambil bagian, bisa menghubungi pengurus Komisi PI yaitu Saudara Herianto dan Ibu Tan Yin Sien. Pemberian bantuan berbentuk sembako atau uang tunai. Kegiatan pendidikan Iman Kristen PIK dilaksanakan pada setiap Kamis kedua, 3, 4, dan 5. Jadi untuk Kamis mendatang PIK tidak ada, baru Kamis berikutnya. Persekutuan doa pagi dilaksanakan pada hari Jumat pada pukul 5 pagi hingga 5.30 bertempat di Pastori. Ini kegiatan doa pagi yang jemaat hadir di gereja. Sementara untuk doa pagi online dilaksanakan melalui Zoom pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Ibadah sekolah minggu, kebaktian tengah minggu, ibadah komisi remaja dilaksanakan sebagaimana jadwal-jadwal biasanya. Selamat berbahagia bagi segenap jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Bapak Royke Andrianus K. Rote, Saudara Fernando Afandi, Saudara Joshua Duta Prayogo, Ibu Tirsa, Ibu Jumiatin, Saudari Juventia Alexandrain, dan Saudara Andre Surya Binarto. Adakah nama-nama ini hadir? Mohon bangkit berdiri. Juve, stand up. Selamat berbahagia, selamat ulang tahun. Ada tayangan dari Komisi Wanita Pria? Siapa? Oh iya, Bapak Ibu, Komisi Pria, Komisi Wanita mengadakan kebaktian Padang bertempat di Capital Ground Cafe, bertempat di Serabah, yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025. Peserta kebaktian Padang ini yang belum tahu tempatnya berkumpul di gereja.
ada biaya ya. Untuk segenap anggota komisi wanita dan komisi pria, dari biaya yang ditetapkan 45.000 itu bayarnya 25, karena yang 20.000 disubsidi oleh komisi pria dan komisi wanita. Kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau kami tidak menjadi anggota komisi pria dan wanita, apakah boleh ikut? Boleh, tapi bayarnya sesuai tiketnya sana, 45.000. Itu. Jadi jelas ya. Bukannya tidak boleh, boleh. Bayarnya 45. Lah sing kae kok mbayare selawe, Pak. Lah kayak anggota komisi pria wanita ben Selasa teko. Jadi adil ya. Terima kasih. Daftarnya terakhir kapan? Hari ini. Yang berminat silahkan hubungi komisi pria dan wanita. Kalau komisi wanita nanti ke Cik Bingme atau Bu Christine. Coba bangkit berdiri, Bu Christine dan Cik Bingme. Biar dilihat, yuk berdiri. Sing dhuwur. Ayo. Lah nanti sing daftar enggak tahu loh enggak berdiri. Yuk mulai. Lah itu Cik Bingme dan Bu Christine. Kalau komisi pria daftarnya kemana? Pak Jansen, mana Pak Jansen? Kabeh pengurus linggo ning mburi kabeh. Ya, sekian terima kasih dari saya, kembali ke liturgos. Tuhan Yesus memberkati. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Grace Kids! Got no choice but to believe my doubts are Isi wanita! Yes! 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 Salam jemaat Tuhan. Seorang penulis buku terkenal, Ruben Torre, menyatakan bahwa kita tidak layak menyebut diri kita sebagai murid Tuhan Yesus ketika hidup kita sangat kurang berdoa. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri sering berdoa. Berdoa di dalam kehidupan orang Kristen selayaknya menjadi gaya hidup yang selalu tumbuh di dalam kehidupan kita. Berdoa berarti kita mengakui bahwa hidup kita ini hidup yang terbatas. Kita adalah manusia lemah yang tidak bisa hidup tanpa kehadiran Tuhan. Berdoa berarti menghadirkan Tuhan. Berdoa berarti kita membangun relasi dengan Tuhan. Maka jemaat Tuhan, kami undang untuk kita bisa hadir di doa pagi bertempat di gereja kita. Mari kita pertumbuhkan iman kita dengan kita rajin berdoa. Hadirilah setiap hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan bahwa hari ini di bawah ada basar yang diadakan oleh Komisi Remaja dalam rangka penggalangan dana untuk camp Permacita. Mohon Bapak Ibu boleh mendukung, nanti boleh ikut serta meramaikan basarnya dari Komisi Remaja.
Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Marilah kita kumpulkan persembahan kita. Kita akan iringi dengan pujian, hatiku percaya. Bersyukur untuk berkat-Mu buat setiap kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sekarang kami telah memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes. Sebelumnya kita akan naikkan pujian doksolo.
Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami masing-masing. Kami boleh ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami pun boleh terus diizinkan Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan beritakan kepada kami melalui firman-Mu, itu pun karena anugerah Tuhan. Bersyukur kami pun boleh melayani dan kami boleh beribadah, itu pun karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, diberkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia hadir bersekutu bersama pada pagi hari dalam ibadah di pagi hari ini. Tuhan, Engkau boleh memberkati dalam setiap rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Demikian juga untuk pendidikan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan pelihara, Tuhan yang akan menata dan Tuhan yang akan memberkati dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun, kiranya damai sejahtera dan karunia-karunia yang Tuhan telah siapkan, Tuhan boleh nyatakan kepada umat-Mu. Mereka boleh dikaruniakan kekuatan iman dan kesehatan untuk mereka terus dapat berkarya bagi Allah melalui hidup mereka. Terima kasih Bapa, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit dalam kondisi apapun yang sedang mereka alami, biarlah Tuhan boleh hadir, melawat dan mengaruniakan kesembuhan bagi mereka dan memulihkan kesehatan mereka, sehingga kami dapat kembali beribadah dan melayani akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami menyerahkan untuk ibadah-ibadah selanjutnya yang kami akan kerjakan, baik pelayanan di sekolah minggu maupun ibadah umum, baik di sore nanti di tempat ini maupun di pos-pos PI yang akan dilakukan. Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan pelayanan kami, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan mohon Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati setiap kami. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Tritunggal boleh melimpah dan memberkati dalam kehidupan saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.